Upaya stimulasi positioning. Ojo ngangkat, yang angkat saya. Nah ini yang kode saya gitu loh. Yang angkat juga saya lepas kalau jatuh. Nah ini sudah lepas karena susah ya. Nah, orang awam semakin susah. Anda aja susah ngerti. Oke? Nomor satu, kita pengen dia nanti lengannya begini, tungkainya seperti ini, pola spastisitas. Oke? Kita lihat nomor satu, ini otot-otot aduktor dan protraktor. Berarti fokus saya ke otot pectoralis. Ya. Lebih mudah itu mainnya di tendonnya. Nah, tendonnya kan di depan dari aksial ini. Kita bisa kasih tapping begini, kuat. Tapping ya. Lakit ya? Iya. Lakit memang. Gini, tapping itu gini ya, geraknya gerak kejut, bukan begini salah. Ini loh gerak kejut, berarti tanganmu, pergelangan tanganmu ini harus apa fleksibel. Nah, jangan gini langsung aja ini. Tambah, inilah tapping. Fokuskan ke otot tadi. Ya. Tapi ada pertanyaan dari Mas Sopo jenengmu? Pening. Penting itu. Itu biasanya malah yang pertama kali saya lakukan. Kenapa? Positioning itu sangat Positioning penting. itu saya lebih banyak mainnya pakai proprioceptor. Oke. Proprioceptor itu fungsinya kan memelihara atau mengendalikan posisi sendi. Artinya dia akan bisa memerintahkan mengkoordinir kelompok otot, tidak individual otot, justru kelompok otot. Baik itu malah bisa serentak kelompok agonis, antagonis, sinergis, fixator, langsung bisa dia kendalikan gara-gara impuls dari proprioceptor. Maka itu sekali saya lakukan yang pertama kali. Gimana? Saya pakai ilmunya fisika. Bahwasanya setiap benda itu mempunyai titik keseimbangan. Salah atau betul? Karena itulah pada posisi dia seimbang itulah akan saya perintahkan dia atur di posisinya begitu. Tahan di sini, tahan, sehingga dia akan berupaya menahan itu. Konsekuensinya apa? Dia akan mainnya adalah tidak hanya agonis tapi juga antagonis, juga sinergi. Ini paling cepat selama ini pengalaman saya. Paling cepat membangkitkan pola sinergi. Contohnya begini ya. Mulai nongol baru tak ingatkan dengan tapping. Itu memperkuat. Kita awal begini. Untuk tunggai sama, jadi saya lakukan begini. Bisa tari agak diisokan. Karena diisokan itulah mungkin kita ketemu titik paling seimbangnya dia. Kadang-kadang dia itu nggak lama langsung meledak. Baiklah lagi. Itu konsentrasi di sini enggak, tahan, jangan sampai jatuh. Ini kan dia belum mampu sebenarnya. Dia kan berupaya gitu. Impuls dari otak itu belum nyampe ke otot. Ya. Tapi karena saya perintahkan supaya dia menahan, dia akan berusaha.
maka konsep ini akan tercapai. Pasien harus konsentrasi dan motivasi sehingga timbul fasilitasi tingkat konteks. Paham tak? Kan dia harus konsentrasi penuh. Dan konsentrasi ini harapan saya fasilitasinya itu nyampe ke tingkat konteks, berarti ke level paling tinggi. Paham tak? Terus terus sandornya ke arah ekstensinya. Kan pola ekstensi, balikkan lagi, yuk dorong kuat, saya beri tahanan. Kekuatan utama pada sisi sehat. Harapannya dengan sisi sehat bekerja maksimal, ada overflow reaction, luapan impuls dari sisi sehat ke sisi mati. Maka saya sukanya main pakai symmetrical kayak gini untuk pembangkitan reaksi asosiasi. Contohnya gini. Saya yakin kalian kalau pernah bawa ember isi air satu sisi, bagaimana dengan tangan satunya? Lemas atau ikut menekan? Nilai yang lebih nilai dosen. Gak mungkin kita nilai dosen yang nilai masih mau dua tak boleh ini aku mau tunggu tiga. Chopping mencok. Ngangkat kepalanya ikut ngangkat kuat. Metode chopping. Mencok. Seperti itu nanti sekarang langsung mulai pasang kuat badan naik 1, 2, 3 ayo 1, 2, 3 yuk. Jika latihan bangun itu kayak gitu saya menggunakan reaksi asosiasi seperti tadi. Sehingga ini harapannya udah main kuat. Oke. Saya pakai mekanisme ini juga. Nomor 1 saya bangun juga di level spinal bracing itu akan memainkan refleks tegak akhirnya. Maka ini akan saya putar ke belakang, seret ke sini. Nah, saya dorong ke sini, aproksimasi. Sekaligus pembangkitan refleks tegak di lengan. Paham tak? Nah, supaya dia nggak jatuh gimana? Saya kunci ke arah fleksi. Dorongan dari belakang ke depan di sikunya. Kalau enggak dia akan jatuh gini. Nah, maka saya dorong ke sini. Mama jatuh ini masih pakai di kasur sampai aja. Kalau wanita turbina lebih mudah, satunya Mbak coba. Anda lihat karena umumnya dia hiper ekstensi. Oh, wanita muda. Kunci dia biasanya. Tapi kalau kayak saya kan tidak hiperekstensi. Ketika kalau nggak ditekan dari belakang, dia jeblek begini. Ya, wanita itu loh, kan bengkok kok. Seperti kelakuannya. Dia cenderung bengkok, artinya kan lurus. Sudah saya singgung banyak ya, flexion withdrawal misalnya. Itu biasanya untuk menguatkan, kalau untuk awal susah. Paham ya? Awal masih fleksi susah. Kalau masih fleksi itu nomor 1 yang saya katakan positioning. Setelah itu diperkuat, Anda pakai reaksi asosiasi. Anda bisa pakai juga nanti tapping itu yang sudah semakin kuat, Anda baru bisa pakai refleks atau spinal brainstem. Misalnya pressure withdrawal atau tarikan dalam fleksi. Dengan cara saya gerus telapak kaki, drag dia nanti akan narik begini. Ya narik, seperti itu. Itu pressure withdrawal. Biasanya paling mudah pembangkitannya adalah extensor thrust karena itu sesuai pola sinergisnya, yakni dorongan ke arah ekstensi. Maka saya posisikan arah fleksi malah seperti ini. Begitu saya gerus, dia malah meluruskan seperti ini. Atau lebih pas lagi pakai cross extension. Ada 2 jenis cross extension. Satu fleksi,
ini saya yang satu lurus, kalau yang lurus saya fleksikan, yang fleksi akan lurus. Nah, lurus ya dia. Yuk, nah, seperti itu. Tapi pada kasus susah, ya dia cuma satu sisi. Maka saya pakai cross extension cara lain, nanti seperti ini. Saya kasih tapping di bagian dalam dari paha. Tapping ini, back nanti dia akan merespon dengan strap ini langsung. Pas sesuai dengan pola si Nel. Coba yuk. Seperti itu. Pola sinergisnya mana? Oke, ini 1-3 banyak cara. Setelah dia 1-3 bisa lakukan, sehingga dengan langsung dia menekan diri gitu ya. Yuk. Balik, nggak bisa. Balik, nggak bisa. Nggak bisa. Balik, nggak bisa. Harus saya balikin. Ini nggak sadar dia, sehingga saya ada sesuatu yang stimulus, saya pendengaran saja, dia langsung mendengar sendiri. Tangan juga demikian. Ya. Ini enggak. Balikin nggak bisa, balikin dia nggak bisa, harus saya kembalikan. Kembalikannya bagaimana? Ya putar balik. Kalau tadi ADT itu kita eksokan, tapi dia gampang. Berarti sudah sampai tahap 3. Oke? Sekarang saya bangun supaya dia volunteer, sehingga tahap awal membangunnya gampang. Sambil saya kasih perintah. Angkat tangan, gini nanti ya. Angkat tangan. Ayo jangan mbak. Nanti dulu sambil saya coba, supaya dia itu berusaha gitu loh. Kalau tadi waktu di 3 belum volunteer, batuk aja dia ngomong. Dia nggak sadar. Coba yuk. Kadang dengan bantuan ringan, yuk diangkat, terus. Dia pas batuk. Diangkat, terus. Dia berusaha itu langsung geraknya cepat. Karena gerak sinergis. Akhirnya nanti dia begini loh, saya bisa gerak Pak yuk. Sudah bisa. Jadi dia sudah volunteer, tapi lokasi sinergis. Oke, dia sudah bisa gerak, dia sadar. Tadinya enggak menjadi sadar. Nah, kalau sudah seperti itu, larikan ke apa? Keluar pola. Oke, misalnya nanti diangkat yuk lengannya yuk, angkat sama yuk, terus. Saya putar, terus ini keluar pola. Tapi mau dia tetap ke sana, dan mau dia adalah ke arah ADD Indo. Tapi ini saya kunci ke arah exo. Sehingga yang terjadi, ayo angkat sana, terus angkat. Dia malah muter, jadi keluar pola. Latihan awalnya begitu. Bukan masih, dia gerak tapi saya paksa untuk keluar. Nah, dia geraknya pasti ke arah sinergis. Saya paksa keluar pola Sinergis. Lagi yuk, ke sana mau, terus bisa putar. Nah, disinilah saya memberi bantuannya. Kalau bantuan istilahnya model bantuan maksimal ada digital ya. Tapi lama-lama nanti saya tingkatkan ke bantuannya minimal. Yuk angkat, yang sama. Yuk. Lama, sehingga saya cukup di bagian proksimal yang saya instruksikan. Yuk angkat.
Lama maunya ke dalam karena satukan ekso, jadilah dia keluar pola. Jadi eksortasi bukan itu. Nah, putus poligama itu salah satu komponen endonya. Jadi putus ke arah ekso, pasti dia putus semua nanti. Gitu. Hitungnya juga demikian nanti. Setiap dia gerak, yuk digerakkan, larinya ke sana dia. Mau saya geraknya ke sana, gampang. Yuk ditekuk lututnya. Ini saya putar ke arah wato ini, tarik terus, sehingga dia geraknya begini. Harus dinormalkan pola sinergis. Kalau itu Anda pelihara terus bubar, itu yang sering terjadi. Dibiarkan ke pola sinergis terus, maka jalannya kayak tadi yang saya tunjukin. Karena itu kegagalan dia bermain keluar pola sinergis. Terus yuk diluruskan yuk. Ini saya bantu dengan tarikan. Yuk diluruskan. Arahkan ke arah ekso, jangan endo. Putuslah pola sinergisnya. Kita keluarkan ke keluar pola sinergis. Yuk tekuk lagi yuk. Ya. Luruskan. Tekuk. Lurus. Sekarang dua-duanya disatukan. Pakai gitu. Yuk, tekuk dua-duanya bareng. Ini salah satu upaya untuk mengunci biar nggak ADD. Bisa kalau dia mau ADD ketatap satunya toh. Yuk luruskan yuk. Gunakan pola-pola simetris. Jadi tujuannya yang sehat akan ngebantu yang yuk tekuk lagi. Luruskan. Tangan saya ini pegang lutut, tujuannya memang mengunci juga supaya dia tidak nongol pola sinergis. Terus pepetkan dulu, kuat. Angkat ya dua-duanya, bukan nggak gitu angkat kakinya. Iya, turun. Angkat, turun. Ini berat, biasanya nongol, bus gitu. Kita latihan dia supaya keluar pola. Kalau sudah bisa seperti ini posisi berbaring, tingkatkan ke posisi duduk. Yuk, tadi bangkitnya harus begini. Dorong sambil bangkit badan 1, 2, 3, yuk. Iya. Tarik nafas dulu, dengan terus ini. Tarik nafas, hembuskan. Biasanya dia cenderungnya begini nanti duduknya, ya kan? Ke 1, sisi 3, keterai, budak gitu kan. Maka harus saya tegakkan. Dia sudah tegak, kasih tadi aproksimasi. Tegakkan badan sehingga badannya jadi ke atas. Tegakkan. Setelah bisa tegak, putar yang ini ke arah ekso. Yang itu juga taruh ke belakangnya. Set, sanggah dengan tangan ke belakang. Nah, untuk dia tegak, kalau kesusahan banget, ini Anda beri dorongan di tumbal, terus tangan satu tekan di sternum, tekan ke belakang, tekan bareng, set, pasti dia langsung status lagi badan hilang. Dia bisa relax tegak ini. Nah, sekarang ini sehat, kalau di bawahnya sini. Nah, seperti itu. Tekuk yuk. Iya, luruskan yuk. Iya, biar dibantu oleh kesehatan. Tekuk yuk. Lurus yuk. Dengan model dicungkit dari bawah ini, tungkai yang di atas menjadi ekso. Kan ekso ini, nggak mungkin endo sana, ya kan? Jadi ekso. Dengan ekso ini sudah memutus rantai pola sinergis tuh. Sekarang angkat. Angkat di situ. Angkat dulu. Ya. Angkat, turun, angkat, turun, angkat biasa sama.
Iya. Bagus. Badannya itu geser yuk. Yuk geser lagi. Sana. Geser aja. Ini loh, Pak. Itu loh, Pak. Berat toh? Besok pagi ditaruh di rumah aja loh. Sekarang ini yang juga tampaknya aja. Stop dulu, ini maju lagi. Yuk geser tangannya. Ya, maju stop. Tangannya tekan itu. Ya turun. Balik lagi, angkat lagi. Balik lagi. Angkat lagi. Balik lagi. Latihan pada posisi duduk. Lagi. Balik. Sekarang kembali ditumbil gini lagi. Ya, luruskan. Turunkan. Pelan-pelan aja lurus. Turun. Turun. Oke, dilepas. Lepas. Tangannya sini lagi. Angkat. Dorong sampai kamu membungkuk. Ini ya. Lagi yuk, dorong. Ini latihan duduk. Ya. Tegak. Dorong. Tegak. Dorong. Tegak. Sekarang waktu dorong langsung tatap diangkat. Oke? Gini posisinya. Ayo dorong kuat. Iya, langsung saya tarik ini. Ini Anda lihat, saya pegang ini kan. Tekan tangan. Nah, sehingga dia bisa tegak, tidak jatuh. Jadi saya pegang bagian belakang ini loh, bisa saya untuk membantu dia. Setelah seperti ini Anda lihat, begitu ini saya tekan ke depan, ini saya angkat, saya jadi presensi tadi tunggai, sehingga lutut tidak ngeglik gitu loh. Oke, ini cara latih awal supaya dia bisa tegak. Kita turunkan pelan-pelan, saya pindah ke belakangnya untuk bantuan kunci. Kalau ini seperti ini kan masih banyak dibantu sisi sehat ini. Latihan awal berat badan bisa ngasih sisi sehat. Balik. Sisi sehat. Balik. Sisi sehat. Balik. Kalau dia sudah merasa semakin yakin, biasanya begini dia akan bangkit ini. Supaya dia nggak bangkit gimana Pak? Gampang. Harus ke belakang. Nggak buka karena iso. Biar nggak spastis. Ya. Yuk. Balik. Yuk. Balik. Nah, sekarang saya kuatkan sisi sakitnya. Kalau ngangkat sisi sehat dia langsung jatuh pasti, ya kan? Supaya nggak jatuh bagaimana? Saya rombak, saya kunci dari sini sekarang. Ayo gerak. Yuk. Balik. Yuk. Balik. Kaki saya ini mencegah supaya dia tidak ngeklik sini. Paham tak? Yang saya kunci dari depan, saya seperti ini. Dan seperti ini dia nanti kuat menyangga. Tahan dulu, turun, angkat, turun. Sekarang sisi sehat melangkah ke depan, satu langkah. Iya, balik, maju, balik, maju, balik. Sekarang sisi sakit, lantang, tak belum bisa kamu. Maka usah bantu dulu, dengan bantunya dari belakang sekarang. Ini ya, ya maju. Ya, balik. Maju. Balik. Maju. Balik. Bantu dulu, maju. Balik. Pola normalnya sekali lagi yang diajarkan. Jangan maju sendiri. Karena kalau maju sendiri nanti yang terjadi begini dia. Karena ini pola sih, nah, sudah tampak harus dilatih keluar terus.
4, 5, 6 itu tinggal dikembangkan terus ya. Maka ini tidak boleh ke arah pola sinergi, dipolakan ke arah luar pola. Nah ini jalannya lebih bagus. Kesalahan mendasar fisioterapis itu adalah waktu melatih jalan dia biarkan, tidak dia perbaiki pola jalannya.